Saya Bima, Flora, Mari, dan Dias akan mempresentasikan hasil kerja pertama. Untuk yang A, rumuskan dengan kata-katamu sendiri ajaran tentang kewajiban orang beriman berdasarkan kutipan teks Gaudium et Spes Art 1. Menurut kita, meningkatkan doa, hidup moral, dan hidup sakramental terlibat secara aktif dalam karya pelayanan gereja, membina persatuan seluruh anggota gereja, menjalani hidup yang suci. Yang B, apa yang diajarkan Yesus kepada kita tentang sikap yang harus kita miliki dalam hidup bermasyarakat dan bernegara? Menurut kami, saling mengasihi, saling menghormati dan saling menghargai, rukun dan tentram, sabar dalam menghadapi masalah, berpikir bijak, saling melengkapi, saling menolong, ikhlas, taat akan peraturan yang diterapkan dan jujur. Yang C, haruskah kita memperlihatkan sikap hidup sesuai dengan yang diajarkan Yesus itu? Berikan penjelasan atas jawaban. Menurut kita, iya, karena Yesus mengajarkan nilai-nilai Kristiani, karena Tuhan mengajarkan nilai Kristiani dan melakukannya. Yang D, jadilah 100% warga gereja dan 100% warga negara Indonesia. Jelaskan maksud kalimat tersebut dengan kata-kata tersebut. Kami, maksudnya, kita harus menjadi warga negara yang takut, warga yang takut akan Tuhan, dan kita juga harus bisa menjadi 100% warga NKRI yang baik. Yang E, bagaimana sebaiknya kita dalam melaksanakan hak dan kewajiban kita? Menurut kami, sesuai dengan semua peraturan yang berlaku, baik dalam hal hak maupun kewajiban. Carilah dalam UUD 1945 5 contoh kewajiban dan 5 contoh hak, dan tuliskan pasal dan apa kewajiban dan haknya. Untuk haknya, yang pertama, setiap warga negara berhak memeluk agama yang masing-masing. Terus yang kedua, warga negara berhak menyelenggarakan pendapat mereka secara lisan dan juga tertulis. Yang ketiga, setiap warga negara berhak menerima pendidikan. Yang keempat, setiap warga negara berhak menikah. Lalu, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Untuk kewajibannya, yang pertama, setiap warga negara berkewajiban membayar pajak. Yang kedua, setiap warga negara berkewajiban mematuhi peraturan yang berlaku. Yang ketiga, setiap warga negara berkewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang keempat, setiap warga negara menjaga keselamatan dan keamanan. Lalu yang terakhir, setiap warga negara berkewajiban menjaga kelestarian alam. Untuk pasal-pasalnya, pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 28 ayat 1, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pasal 28 ayat 2, dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat dan demokratis. Yang terakhir, pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. Itu dia presentasi dari kami. Sekian, terima kasih. Selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan untuk Pak Ketua.
yang pasal itu. Sama-sama. Jadi yang dulu sekalian itu dari pasal 30 ayat 1 menurutnya apa? Dari kenapa yang terbangun sekarang ada misi ke dalam perubahan kita ambil dalam menang dalam menurutkan yang lain dari 21 itu maksudnya